Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 251, seorang budak yang tak bermoral dan mencari kematian. Cuaca hari berikutnya sangat cerah dan indah. Huang Xiaolong sedang menikmati secangkir anggur di aula utama rumah besar itu. Dusin dan Deng Guangliang telah pergi untuk mengundang ketiga saudara muda mereka ke perjamuan yang direncanakan. Huang Xiaolong yakin mereka berdua dapat melakukan tugas ini dengan baik. Sementara Huang Xiaolong menikmati anggur di tangannya, suara langkah kaki dan tawa terdengar di luar aula utama. Kakak senior tertua, Anda terlalu baik hati mengundang kami beberapa kakak muda secara pribadi. Mengirim seorang pelayan untuk memberitahu kami sudah cukup. Apakah Anda pikir kami bertiga berani menolak undangan dari Anda? Mendengar suara-suara ini, Huang Xiaolong tahu bahwa Dusin dan Deng Guangliang telah kembali. Orang yang baru saja berbicara adalah salah satu dari saudara muda mereka. Apa yang dikatakan oleh Junior Brother? Di antara begitu banyak murid, guru paling menyukai Junior Brother Lin, kami berdua Senior Brother masih membutuhkan bantuanmu untuk mengatakan beberapa hal baik di depan guru. Dusinlah yang berbicara. Hehe, tidak masalah. Tepat saat suara itu berakhir, Huang Xiaolong melihat Dusin dan Deng Guangliang memimpin tiga pemuda yang mengenakan jubah tetua Sekte Sky Magi, melangkah ke aula utama. Begitu masuk, ketiganya melihat Huang Xiaolong duduk di aula, santai menyeruput anggur dan tidak dapat menahan perasaan tercengang. Setelah beberapa saat melakukan kesalahan, ketiganya kembali sadar. Anjing mana yang berani duduk di aula utama majikannya sambil minum anggur? Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Rupanya, dia salah mengira Huang Xiaolong sebagai pelayan rumah besar yang kurang ajar. Kakak senior tertua, bukankah budak itu bertindak tanpa rasa takut? Dia berani masuk ke tempat tuan dan minum anggur saat kamu keluar. Yang lain setuju. Karena sudah begini, maka saudara muda ini akan mengajari budak pencari kematian yang gegabah ini atas nama dua saudara senior. Orang terakhir dari ketiganya berseru dengan benar dan tubuhnya menghilang di saat berikutnya, melancarkan pukulan ke arah Huang Xiaolong. Jejak tinju menghancurkan kehampaan, memancarkan semburan bau busuk yang memuatkan seperti bau mayat yang membusuk dan menyebar ke dalam aula. Ini adalah jurus yang sama yang pernah Dusin dan Deng Guangliang gunakan untuk menyerang Huang Xiaolong sebelumnya, di atas bukit, yaitu tinju mayat langit. Namun, kekuatan serangan orang ini tidak seberapa dibandingkan dengan Dusin dan Deng Guangliang. Melihat orang itu mengarahkan pukulannya, Huang Xiaolong mencibir dingin. Menurut deskripsi Dusin, orang ini seharusnya adalah Lin Yu, murid kesayangan Chen Xiaotian. Lin Yu, seorang Xiantian tingkat kelima di puncak akhir. Huang Xiaolong menyaksikan tanpa bergerak, menunggu hingga tinju itu semakin dekat, lalu dia hanya mengangkat tangan dan membalas dengan serangan telapak tangan biasa, beradu langsung dengan tinju lawan. Dari serangan telapak tangan Huang Xiaolong, segudang patung Buddha muncul di bawah papan lantai dalam berbagai bentuk. Cahaya emas murni bersinar saat energi Buddhisme menerangi seluruh ruang aula, dan pada saat yang sama, tekanan spiritual yang besar menyelimuti semua orang di aula utama, membanjiri keempat arah. Ini adalah keterampilan bertarung ciptaan Huang Xiaolong sendiri, telapak Buddha tanah. Ruang di atas sana tiba-tiba bergetar hebat. Sisanya merasa sulit untuk mempercayai saat mereka menyaksikan tinju mayat langit dihancurkan oleh telapak tangan Huang Xiaolong, dan telapak tangan emas, yang mewujudkan berbagai patung Buddha, menghantam keras dada Lin Yu. Lin Yu menjerit, tubuhnya berputar, menabrak salah satu dinding batu aula utama, namun tidak sebelum menghancurkan pintu kayu, menyebarkan potongan-potongan kayu ke seluruh lantai. Keheningan mematikan memenuhi aula utama yang berantakan. Dua orang lainnya, mata Gao Qing dan Wu Honggang hampir terbelalak saat menyaksikan kakak ketiga mereka Lin Yu terbanting ke lantai dengan tubuh berlumuran darah. Kakak senior ketiga Lin Yu dikalahkan dengan sangat menyedihkan hanya dengan satu serangan telapak tangan dari seorang budak. Reaksi alami pertama mereka adalah ketidakpercayaan, bagaimana mungkin seorang budak bisa sekuat ini. Reaksi mereka selanjutnya adalah, pemuda berambut hitam ini mungkin bukan budak di rumah kakak senior mereka. Tidak mungkin seorang budak memiliki kekuatan seperti itu. Keduanya tidak bisa tidak mencari konfirmasi dari Dusin dan Deng Guangliang. Kakak senior, siapa orang ini? Apakah dia juga tamu Anda? Beraninya dia melukai kakak senior Lin Yu dengan sangat parah. Gao Qing terdengar terkejut dan marah pada saat yang sama. Sebelum Gao Qing selesai berbicara, mereka berdua melihat Dusin dan Deng Guangliang menghampiri pemuda berambut hitam itu dengan penuh hormat, menundukkan tubuh bagian atas mereka untuk memberi hormat, dan menyapa, Tuan Muda. Tuan Muda. Gao Qing dan Wu Honggang tercengang saat mereka menatap Huang Xiaolong. Dusin dan Deng Guangliang menyebut pemuda ini dengan sebutan apa? Tuan Muda. Apa yang terjadi di sini? Tak satu pun dari mereka dapat memahami situasi dengan cukup cepat. Kalian berdua melakukannya dengan baik. Huang Xiaolong mengucapkan kata pujian kepada Dusin dan Deng Guangliang.
Kegembiraan menyebar di wajah Dusin dan Deng Guangliang saat mendengar pujian Huang Xiaolong. Mereka segera membungkuk lagi sebagai tanda terima kasih. Terima kasih banyak atas pujian Tuan Muda, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan sebagai bawahan. Sesuatu yang harus dilakukan bawahan kita. Gao Qing dan Wu Honggang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Keduanya menyemburkan api dari mata mereka saat mereka melotot ke arah Dusin dan Deng Guangliang. Wajah mereka berubah sangat marah. Jika mereka masih belum bisa memahami apa yang terjadi sekarang, mereka seharusnya mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari tebing. Dusin, Deng Guangliang, kalian berdua benar-benar mengkhianati sekte penyihir langit dan tunduk pada tuan lain. Gao Qing menunjuk hidung Dusin dan Deng Guangliang dengan nada menegur. Kata-kata ini membuat Dusin dan Deng Guangliang mencibir sambil menyindir. Tuan Muda akan mengambil alih sekte penyihir langit cepat atau lambat. Bukan hanya sekte penyihir langit, bahkan seluruh kota setan hitam akan segera jatuh ke tangan Tuan Muda. Dusin mencibir, saya menyarankan kalian bertiga, saudara muda, untuk berlutut dan tunduk kepada Tuan Muda sekarang, bersumpah setia. Kalau tidak, akan terlambat untuk merasa menyesal nanti. Gao Qing tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong dengan wajah penuh penghinaan, anak kuda kecil ini ingin mengambil alih sekte penyihir langit kita. Mengendalikan seluruh kota setan hitam. Tawanya bergema seolah-olah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Bukan hanya Gao Qing, bahkan Wu Honggang pun menyeringai mendengar pernyataan Dusin. Sebenarnya, mereka tidak bisa disalahkan karena mencurigai peluang Huang Xiaolong dalam masalah ini. Tuan mereka, Chen Xiaotian, telah menduduki posisi penguasa sekte Sky Magi selama lebih dari 100 tahun namun tidak pernah mampu mengendalikan sekte itu sepenuhnya di tangannya. Mereka berani mengklaim bahwa seorang pemuda biasa dapat mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh tuan mereka. Adapun mengambil alih kota setan hitam, itu seperti fantasi yang mustahil. Melihat kedua orang itu tertawa mengejek, Huang Xiaolong tidak menghiraukan dan berjalan ke arah mereka dengan langkah santai. Melihat Huang Xiaolong datang ke arah mereka, Gao Qing dan Wu Honggang terkejut. Akhirnya mereka menyadari pada saat ini titik yang paling penting dari semuanya, terlepas dari apakah Huang Xiaolong dapat mengendalikan sekte penyihir langit dan kota setan hitam, untuk saat ini, jika Huang Xiaolong menginginkan nyawa mereka, tidak satu pun dari mereka yang mampu melarikan diri. Seolah-olah sudah sepakat, Gao Qing dan Wu Honggang masing-masing melemparkan peluru racun ke arah Huang Xiaolong, lalu meluncur mundur, berubah menjadi dua kelompok kabut kuning, ingin melarikan diri. Namun, saat mereka berdua melompat mundur, mereka melihat Huang Xiaolong, yang kabur menjadi beberapa gambar, dengan banyak lengan ilusi keluar dari punggungnya. Dua jeritan menyedihkan bergema saat keduanya ditampar ke tanah. Puff! Darah menyembur dari mulut mereka saat mereka mengangkat kepala, menatap Huang Xiaolong dengan takut. Apa-apaan kemampuan bertarung tadi? Gao Qing dan Wu Honggang bukan satu-satunya yang terkejut, Dusin dan Deng Guangliang yang menonton dari samping merasakan hawa dingin menggigil di tulang belakang mereka. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, mati, atau bersumpah setia padaku. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Pada saat ini, Lin Yu, orang pertama yang dipukul oleh Huang Xiaolong, perlahan bangkit dari lantai. Amarah mewarnai mata Lin Yu saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong dan meludahkan darah di mulutnya ke arahnya. Wah, ingin kami tunduk padamu. Bocah kecil, siapa kau pikir kau, apakah kau berani membunuh kami? Jangan berharap untuk meninggalkan kota setan hitam hidup-hidup jika kau menyentuh kami. Keberanian Lin Yu berasal dari dukungan di belakangnya, dia benar-benar percaya bahwa Huang Xiaolong tidak berani membunuh mereka. Benarkah? Niat membunuh yang kuat meledak di pupil Huang Xiaolong. Dalam satu gerakan cepat, dia telah bergerak di samping Lin Yu, dua cahaya dingin berkilauan dan menghilang dengan cepat. Lin Yu mencengkeram tenggorokannya, perlahan menoleh ke samping, jarinya menunjuk Huang Xiaolong dengan kaku. Darah merah dan hangat menyembur keluar tanpa henti dari tenggorokannya. Kamu, mungkinkah dia masih menolak untuk percaya, Huang Xiaolong berani membunuhnya di kota iblis hitam?